Guntur Tinula, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-639 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Heris Tiono sebagai Sang Ramawijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Neni Haryoko sebagai Nyai Lembu Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Rusli sebagai Patih Emban, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok ngorok. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Dengan cara yang sangat halus, Ramapati berusaha mempengaruhi sikap Sang Prabu mengenai perkara Lembu Sora. Dan nampaknya Sang Prabu mulai terpengaruh. Sang Ramapati terus berusaha memocokkan Lembu Sora yang sekarang ini bermukim di lereng Gunung Brahma. Demikianlah Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud apa-apa. Hamba hanya sekedar mengutarakan pendapat hamba. Seharusnya Adi Lembu Sora sudah kembali ke Majapahit untuk memenuhi panggilan atau amanat dari Gusti Prabu. Tapi buktinya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa Adi Lembu Sora mengindahkan surat Gusti Prabu. Apakah sudah ada 30 hari sejak surat itu kutulis, Paman Ramapati? Ampun Gusti. Sejak Gusti menulis surat itu sampai saat ini sudah ada 28 hari. Dan hamba yakin surat itu sudah sampai ke tangan Adi Lembu Sora. Tapi entahlah, mungkin Adi Lembu Sora memang tidak bermaksud memenuhi keinginan Gusti Prabu. Mungkin Adi Lembu Sora sudah bersepakat untuk bergabung bersama Demung Wira. Dan ini artinya Adi Lembu Sora sudah menentukan sikap, sudah memilih jalan pemberontakan. Aku tidak menduga sama sekali bahwa akhirnya terjadi hal seperti ini, Paman Ramapati. Selama ini aku sangat menghargai Paman Lembu Sora. Selama ini Paman Lembu Sora aku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Tetapi kalau memang dia berkomplot dengan Demung Wira, dan dia bermaksud memberontak kepadaku, memberontak terhadap pemerintah Majapahit, apa boleh buat, Paman?
Aku harus mengambil tindakan yang tegas. Memang sangat disayangkan, Gusti Prabu. Sebenarnya kita masih membutuhkan orang-orang seperti Adi Lembusora. Baiklah, Paman Ramapati. Aku tidak ingin perkara ini menjadi berkepanjangan. Sekarang urusan Paman Lembusora dan Demung Wira kuserahkan sepenuhnya kepada Paman Ramapati. Pamanku beri izin untuk mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya. Pamanku beri wewenang sepenuhnya untuk memimpin pasukan Majapahit. Dan kalau memang perang tidak bisa dihindarkan, Paman Ramapati ku beri wewenang untuk menumpas pemberontakan Demung Wira dan Paman Lembusora. Ampun, Gusti Prabu. Apakah keputusan Gusti Prabu tidak terlalu keras? Sudahlah, Paman Ramapati. Keamanan dan ketentraman Majapahit ku serahkan ke tanganmu. Kalau memang bisa, tangkaplah Paman Lembusora dan Demung Wira dalam keadaan hidup. Tetapi kalau memang keadaan memaksa, terserah. Aku ingin perkara Paman Lembusora segera berakhir. Nah, Paman Ramapati, aku tidak bisa lama-lama menerimamu. Aku harus istirahat, Paman. Benar, Gusti. Gusti harus tetap menjaga kesehatan. Biarlah sementara ini hamba yang akan mengambil alih tanggung jawab mengenai perkara Adi Lembusora. Hamba mohon diri, Gusti Prabu. Sang Ramapati kelihatan lega karena usahanya mempengaruhi sikap Sang Prabu berhasil. Dia segera bergegas kembali ke rumah kediamannya. Sementara itu, di lereng Gunung Brahma, semenjak membaca surat yang ditulis langsung oleh Sang Prabu, Lembusora senantiasa nampak murung dan sedih. Dia juga sering kelihatan gelisah tak menentu. Tidak, aku bukan seorang pemberontak. Lembusora bukan pemberontak. Lembusora bukan pemberontak. Kakang Lembusora. Kakang. Rupanya aku bermimpi. Kau bermimpi mengenai apa, Kakang? Mengerikan sekali. Sungguh-sungguh mengerikan. Kau bermimpi apa? Sudahlah, kau terlalu banyak berpikir. Sebaiknya tenangkan hatimu, Kakang. Jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau. Sepertinya mimpiku membawa firasat yang kurang baik, Nyai. Aku melihat diriku berpakaian compang-camping. Wajahku kelihatan sangat tua. Rambutku menjadi putih seluruhnya. Mataku keriput. Dan tiba-tiba punggungku menjadi bongkok. Aku berjalan terseok-seok. Pada saat itulah, aku melihat Gusti Prabu mengendarai seekor kuda putih. Aku berseru memanggil nama beliau. Aku gembira karena beliau mendengar suaraku. Beliau menghentikan kudanya sebentar. Tapi hanya sebentar sekali. Bahkan hanya sekejap. Dan selanjutnya kulihat beliau melengos. Kemudian kembali memacu kudanya menembus awan gelap. Oh, Nyai, kukira ini bukan sembarangan mimpi. Pikiranmu terlalu tercekam oleh surat dari Gusti Prabu, Kakang Lembusora. Ada sesuatu yang ingin kau lakukan. Ingin kau tempuh. Tapi ada sesuatu yang lain yang menghadang di jalan. Sehingga kau tidak berani melakukannya. Dan beban itu terbawa di dalam mimpi. Sudahlah, Kakang Lembusora. Jika kau berhenti memikirkan isi surat dari Gusti Prabu, hatimu akan tenang kembali. Dan kau tidak akan pernah bermimpi buruk. Memang, Nyai, isi surat yang ditulis oleh Gusti Prabu itu sangat mencekam perasaanku. Dan kukira isi surat itu mempunyai makna yang sangat mendalam. Kakang Lembusora, kau sudah berjanji tidak akan lagi mengutik-ngutik soal itu. Tidak, Nyai. Maafkan aku. Aku terpaksa tidak dapat memenuhi janjiku itu. Persoalan surat Gusti Prabu merupakan persoalan yang sangat penting di dalam hidupku. Surat itu bukan hanya sebuah amanat dari seorang raja, melainkan juga merupakan ungkapan sambung rasa dari seorang sahabat. Aku tidak boleh memalingkan wajahku, Nyai. Kukira aku harus memenuhi panggilan Gusti Prabu. Kakang, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, Kakang Lembusora. Aku harus melakukannya, Nyai. Aku harus memenuhi amanat dari Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tapi ingat, Kakang, surat itu memang baik sekali isinya. Tapi ingat, siapa yang berdiri di belakangnya? Aku mohon, Kakang Lembusora,
Jangan turuti perasaanmu. Coba, pergunakanlah pikiran yang sehat. Ingatlah keluargamu. Dan ingatlah Demung Wira, Pati Emban, dan prajurit-prajurit itu. Mereka semua juga membutuhkan perhatianmu. Mereka semuanya butuh berlindung di bawah nama besarmu, Kakang. Aku tidak akan memaksa mereka, Nyai. Aku juga tidak akan memaksamu. Tapi mereka juga tidak boleh memaksakan kehendaknya atas diri Lembu Sora. Oh, maaf, Nyai. Kali ini aku benar-benar tidak akan dapat menipu diriku sendiri. Kakang, jangan pergi, Kakang. Jangan tinggalkan kami, Kakang Lembu Sora. Ampun, Gusti Lembu Sora. Hamba masih belum mengerti mengapa Gusti Lembu Sora tiba-tiba mengumpulkan mereka semuanya. Ada apa, Gusti? Malam ini aku akan membuat keputusan yang sangat penting, Demung Wira. Keputusan? Keputusan mengenai apa, Gusti? Kau nanti akan mendengarkannya sendiri. Keputusan ini akan kuumumkan kepada mereka semuanya, bukan hanya kepadamu saja. Pati Emban. Iya, Gusti. Apakah mereka sudah terkumpul seluruhnya? Tidak ada yang tercecer seorang pun? Tidak ada, Gusti. Tidak ada yang tercecer seorang pun. Bagus. Terima kasih atas bantuanmu. Nah, saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, kalian pasti terkejut. Mengapa malam ini kalian tiba-tiba disuruh berkumpul? Memang, ada sesuatu yang sangat penting yang akan saya sampaikan kepada kalian. Sebenarnya, ini adalah persoalan pribadiku dengan pemerintah Majapahit. Sebenarnya kalian tidak terlibat apa-apa. Begini, saudara-saudaraku. Malam ini juga, aku bermaksud meninggalkan lereng Gunung Brahma. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok ngoro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik, minum karo super pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo super pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Tenang semuanya. Tenang. Diam semuanya. Semuanya tenang. Gusti Lembu Sora belum selesai berbicara. Tenang semuanya. Terima kasih, Pati Emban. Keputusanku ini sudah kupertimbangkan masak-masak. Dalam beberapa hari ini, aku sudah merenungkannya secara mendalam. Setelah kutimbang-timbang, kupikirkan lebih jauh. Memang seharusnya aku kembali ke Majapahit untuk memenuhi amanat Gusti Prabu. Aku tidak bisa terus-menerus bercokol di tempat ini dan tidak menggubris amanat dari seorang raja. Ampun, Gusti Lembu Sora. Kami mohon, janganlah Gusti Lembu Sora meninggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Dengar baik-baik. Kalian mempunyai tugas dan kewajiban. Demikian pula aku. Kalian tidak bisa menahanku terus-menerus di tempat ini, sehingga aku melalaikan tugas dan kewajibanku sebagai seorang abdi. Ampun, Gusti. Kami membutuhkan kehadiran Gusti Lembu Sora. Kami membutuhkan semangat untuk meneruskan perjuangan ini, Gusti. Demung Wira, bukankah sudah berkali-kali kukatakan kepadamu bahwa aku tidak mau terlibat urusanmu? Aku berada di tempat ini hanyalah seorang tamu. Ampun, Gusti Lembu Sora. Jika Gusti memenuhi panggilan surat itu,
Kami khawatir keselamatan Gusti terancam. Percayalah Gusti, surat itu hanyalah sebuah siasat untuk menjebak Gusti Lembusora. Aku tidak takut menghadapi apapun. Aku tidak peduli apakah surat itu merupakan siasat jebakan, perangkap, ataupun siasat-siasat yang lain. Bagiku yang penting ialah memenuhi amanat Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Bagiku yang penting ialah mengabdi dengan penuh pengorbanan demi kejayaan Majapahit. Ampun Gusti Lembusora. Majapahit yang sekarang sama sekali berbeda dengan Majapahit di waktu-waktu yang lampau. Majapahit sekarang sudah kotor. Majapahit yang sekarang sudah banyak dihuni oleh tikus-tikus kerajaan. Majapahit yang sekarang sudah berbau busuk. Mengapa Gusti Lembusora ingin kembali ke sana? Mengapa Gusti Lembusora tidak tinggal saja di lereng Gunung Brahma ini? Di sini udaranya masih nyaman dan segar. Di sini tidak ada tikus-tikus kerajaan seperti Ramapati dan begundal-begundalnya. Demungwira, benarkah kau yang berkata seperti itu, Demungwira? Lancang sekali mulutmu. Dengar, Demungwira. Dengar baik-baik. Kalian semuanya juga harus mendengarkan. Majapahit tidak pernah berubah. Sampai kapanpun, Majapahit tidak akan pernah berubah. Kitalah yang berubah. Kitalah yang salah menafsirkan. Dan kalian jangan melihat dari sisi luarnya saja. Dan jangan memberi penilaian secara digebiah-uyah. Jika ada 1 atau 2 ekor tikus kerajaan yang bercokol di istana Majapahit, bukan berarti Majapahit menjadi berbau busuk. Bukan berarti Majapahit menjadi kotor. Aku tidak rela Majapahit dianggap busuk ataupun kotor. Dengar, Demungwira. Aku, Lembusora, tidak akan membiarkan seorang pun yang berani mencaci maki Majapahit. Ampun Gusti Lembusora. Sama sekali hamba tidak bermaksud mencaci maki Majapahit. Bukan maksud hamba untuk merendahkan derajat Majapahit. Diam kau. Diam dan dengarkan secara baik. Siapapun juga yang berani menghina Majapahit, sama halnya berani menginjak-injak mahkota yang dikenakan oleh Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan orang seperti itu akan menjadi musuh Lembusora. Kalian ini pejuang-pejuang yang baru dilahirkan kemarin sore. Aku lebih banyak makan garam di kancah perjuangan sebelum Majapahit berdiri, ketika Majapahit masih berupa hutan tarik. Aku sudah lebih dulu berjuang. Barangkali kalian masih belum mampu menyusut ingus. Lembusora sudah berjuang. Ampun Gusti Lembusora. Hamba mohon ampun. Hamba mengaku bersalah. Hamba tidak akan berani melakukannya sekali lagi. Ampun Gusti. Dulu, ketika Prabu Kertanegara masih duduk dengan megah di atas tahta Singasari, Lembusora dan Gusti Sangramawijaya sudah berjuang bersama-sama. Lembusora dan Gusti Sangramawijaya sudah bekerja bahu-membahu satu sama lain. Sampai kemudian Singasari runtuh dihantam pasukan Jaya Katuang dari gelang-gelang. Kami semuanya kabur dari Singasari. Kami semuanya hidup dalam pelarian. Akhirnya kami tiba di daerah Sumenep. Sungguh kasihan nasib Gusti Prabu. Beliau bersama keempat orang istrinya sampai hidup seperti gelandangan hina. Ketika sedang menunggu kehadiran Arya Wiraraja, beliau terpaksa turun dari atas tandu. Aku tidak sampai hati melihat keadaan Gusti Sangramawijaya yang sekarang ini memerintah Majapahit. Akhirnya aku merelakan punggungku untuk tempat duduk beliau, agar supaya kaki beliau jangan sampai terkena tanah becek. Dengar kalian, Lembusora merelakan punggungnya untuk tempat duduk seorang laki-laki yang sekarang ini menjadi raja kalian, Raja Majapahit. Karena itu, siapapun juga yang berani menghina Majapahit, siapapun juga yang berani merendahkan martabat Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, siapapun juga yang berani lancang mulut dengan mencela kebesaran nama Majapahit, dia harus berhadapan dengan Lembusora. Nah, Demungwira, ayo. Jika sekali lagi berani mengulangi kata-katamu, kita berdua akan bertarung. Ayo Demungwira, ulangi sekali lagi. Katakan bahwa Majapahit berbau busuk. Katakan bahwa Majapahit telah kotor. Dan sekarang juga harus ada yang binasa di antara kita.
rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Lembu Sora merasa sangat tersinggung, bahkan marah ketika mendengar Demung Wira mencaci maki Majapahit. Ampun Gusti Lembu Sora, hamba mengaku bersalah. Hamba benar-benar telah menyesal karena mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai Majapahit. Hamba mohon ampun Gusti. Hamba tidak akan berani mengulanginya sekali lagi. Kau harus semakin menjadi dewasa, Demung Wira. Apa gunanya kau membiarkan tubuhmu berlepotan lumpur-lumpur perjuangan jika hatimu tetap kerdil seperti itu? Sekarang ini kau sudah berani memimpin pasukan untuk memerangi kelompok Ramapati. Artinya kau berani mengibarkan bendera peperangan. Artinya yang lebih jauh, kau harus bisa menjadi panutan anak buahmu. Kau harus bisa menjadi pegangan orang lain. Kau harus kuat untuk dijadikan dasar-dasar perjuangan dan cita-cita anak buahmu. Kau tidak bisa ngomong sembarangan seperti itu. Apa itu? Majapahit kotor. Majapahit berbau busuk. Kaulah itu yang busuk. Kaulah itu yang kotor. Ampun Gusti Lembu Sora. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Hamba mengaku bersalah. Hamba rela dihukum berat. Jika Gusti Lembu Sora bermaksud menghukum hamba, hamba akan terima dengan dada terbuka. Tidak Demung Wira. Aku tidak akan menghukum siapa-siapa. Nah, sekarang dengar. Sekali lagi aku akan mengutarakan niatku. Dan aku tidak bermaksud mengajak kalian ikut serta. Aku juga tidak bermaksud mempengaruhi kalian. Apalagi memaksa. Mungkin malam ini adalah malam terakhir Lembu Sora berada di tengah-tengah kalian. Sebab besok pagi, sebelum fajar menyingsing, aku sudah akan meninggalkan tempat ini. Besok pagi aku akan kembali ke Majapahit untuk menghadap Gusti Prabu. Aku harus menempuh jalan ini, Nyai. Aku minta pengertianmu. Aku minta pengorbananmu. Kakang, apakah pengorbanan yang kuberikan kepadamu selama ini masih kurang, Kakang Lembu Sora? Lihatlah diriku ini, Kakang. Lihatlah anak-anakmu. Apakah mereka tidak ikut menderita bersamamu? Mereka semuanya berkorban untukmu, Kakang. Aku tahu, Nyai. Kalian memang sudah banyak berkorban untukku. Aku sudah lelah, Kakang Lembu Sora. Sebenarnya, aku sudah merasa putus asa. Apalagi setelah kau memutuskan untuk kembali ke Majapahit. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku akan menyertaimu? Ataukah aku akan tinggal di sini bersama anak-anak? Aku bingung, Kakang. Aku sedih sekali. Kau harus mempunyai jiwa yang besar, Nyai. Kau tahu bahwa aku tidak mempunyai pilihan yang lain, bukan? Kau tahu bahwa aku harus menempuh jalan ini, bukan? Aku tahu, Kakak.
Aku tahu. Nah, kalau kau tahu, ya sudah. Dan sekarang kau tidak perlu mencegah aku. Karena kau juga harus tahu bahwa itu tidak akan ada gunanya. Kakang Lembu Sora, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, baiklah. Tapi aku dan anak-anak juga tidak bisa terus tinggal di sini. Kami akan ikut menyertaimu ke Majapahit. Aku tidak bisa memaksamu untuk terus tinggal di sini. Demikian juga aku tidak bisa memaksamu untuk ikut serta. Tapi kalau boleh, aku menyarankan kepadamu, pertimbangkanlah sekali lagi, Nyai. Ya, Kakak. Malam ini kau bisa merenungkannya. Dan akhirnya sisa-sisa malam tenggelam seluruhnya di muara pagi hari yang bening. Matahari perlahan-lahan muncul dari balik punggung bukit. Dan sebentar kemudian, bumi menjadi terang. Lembu Sora sudah terbangun, demikian pula keluarganya. Demung Wira, Patih Emban, dan beberapa orang prajurit nampak sibuk mengatur orang-orang. Mereka semuanya ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Lembu Sora di pagi yang cerah itu. Apakah Lembu Sora tidak ingin merubah niatnya? Apakah Lembu Sora tetap bermaksud kembali ke Majapahit? Demung Wira, mengapa kau mengumpulkan mereka? Hampir semalaman mereka tidak tidur, Gusti Lembu Sora. Mereka sibuk bercakap-cakap perihal rencana keberangkatan Gusti Lembu Sora ke Majapahit. Nampaknya mereka masih belum bisa menerima, Gusti. Mereka harus belajar untuk menerima apa yang ada. Baiklah, Demung Wira. Coba kumpulkan mereka. Sekali lagi aku ingin bicara di hadapan mereka. Baik, Gusti Lembu Sora. Ayo, semuanya berkumpul. Ayo, semuanya berdiri berjajar di sini. Ayo. Semuanya berdiri berjajar di sini. Terus terang, aku merasa terharu melihat sikap kalian ini. Dan aku berusaha untuk tidak terpengaruh. Karena jika aku sampai terpengaruh, maka tamatlah pengabdianku kepada Majapahit. Pengabdianku kepada Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Jelasnya demikian. Aku sudah tidak akan merubah keputusanku lagi. Saat ini juga, aku akan berangkat ke Majapahit. Aku tahu, mungkin bahaya menghadang di jalan. Aku tahu bencana setiap saat bisa menyergap dari depan ataupun belakang. Tapi aku tidak akan mundur lagi. Aku tidak akan menjilat ludahku kembali. Bagiku Majapahit adalah segala-galanya. Pagi ini sangat cerah. Mudah-mudahan saja hari akan terus cerah setelah aku kembali ke Majapahit nanti. Mudah-mudahan hari yang cerah ini menjadi pertanda baik untuk kita semua. Nah, sekarang kalian boleh bubar. Kalian harus bekerja seperti biasa. Demung Wira dan Patih Emban adalah pimpinan kalian. Kalian harus menuruti segala perintah mereka. Di tangan-tangan mereka lah masa depan kalian menunggu. Selamat tinggal. Tunggu, Kakang. Aku harus segera berangkat, Nyai. Aku harap suatu saat nanti aku akan kembali lagi untuk menjemput kalian. Tidak, Kakang Lembu Sora. Semalam aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkanmu berangkat sendirian. Kami, aku dan anak-anak, akan ikut menyertaimu ke Majapahit, Kakang. Kalau begitu baiklah. Kau boleh ikut serta. Ampun, Gusti Lembu Sora. Hamba juga akan ikut pergi ke Majapahit. Ampun, Gusti. Hamba juga akan ikut serta. Hamba juga ikut, Gusti. Hamba juga ikut serta, Gusti Lembu Sora. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai.
Tenanglah kalian semuanya. Mengapa tiba-tiba kalian mau ikut serta? Tidak bisa begitu. Ini adalah urusan pribadiku dengan pemerintah Majapahit. Dan surat panggilan itu hanya ditujukan kepadaku, kepada Lembu Sora. Ampun Gusti. Karena Gusti Lembu Sora pada dasarnya menjadi panutan kami, maka kami pun tidak ragu-ragu lagi mengikuti Gusti Lembu Sora ke Majapahit. Benar Gusti Lembu Sora. Jika Gusti Lembu Sora tetap tinggal di lereng Brahma, maka kami akan tetap tinggal. Dan jika Gusti Lembu Sora pergi, kami pun akan ikut pergi, Gusti. Ini sudah menjadi keputusan kami, Gusti. Aku tidak bisa melibatkan kalian. Kalian harus tahu itu. Ampun Gusti Lembu Sora. Sebenarnya kami membutuhkan kehadiran Gusti. Kami membutuhkan seorang pimpinan. Kami membutuhkan obor penerangan. Tapi karena Gusti Lembu Sora menolak, maka kami sebenarnya sangat kecewa, Gusti. Kalian sudah mempunyai pimpinan. Demung Wira dan Pati Emban adalah pimpinan kalian. Benar Gusti. Tuanku Demung Wira dan Patih Emban adalah pimpinan kami. Tapi kami membutuhkan kehadiran Gusti Lembu Sora sebagai pegangan kami. Tuanku Demung Wira dan Patih Emban belum cukup untuk kami. Ampun Gusti. Kami terpaksa berkata terus terang. Dan jika Gusti tetap menolak dan tetap bermaksud pergi ke Majapahit, Gusti juga tidak dapat menghalang-halangi kami. Bagaimanapun juga, kami akan ikut serta pergi ke Majapahit. Lembu Sora terdiam sesaat lamanya mendengar perkataan anak buah Demung Wira. Dia kelihatan kebingungan sejenak, tapi kemudian dia dapat menguasai dirinya kembali. Wajahnya menjadi tenang kembali. Sebelum melangkah ke arah kereta kudanya, Lembu Sora berteriak lantang. Baiklah. Apakah kalian akan tetap tinggal di sini atau pergi ke Majapahit? Itu adalah hak kalian. Aku tidak bisa menghalang-halangi kalian. Nah, bagi mereka yang ingin pergi ke Majapahit, marilah kita berangkat bersama-sama. Hidup Gusti Lembu Sora! Hidup Gusti Lembu Sora! Ada apa dengan orang-orang desa itu, Demung Wira? Mereka bermaksud mengikuti perjalanan Gusti Lembu Sora ke Majapahit. Mengapa mereka membuang-buang waktu percuma? Seharusnya mereka bekerja di ladang atau di sawah untuk keluarganya. Mengapa mereka justru berbaris di sepanjang jalan seperti orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan? Ayo, coba kau suruh mereka diam, Demung Wira. Aku ingin bicara dengan mereka. Baik, Gusti. Tenang! Semuanya tenang! Tenang semuanya! Tenang! Ya, tenang semuanya. Gusti Lembu Sora ingin berbicara dengan kalian. Coba satu atau dua orang di antara kalian maju di depan sebagai wakil. Ya, kau juga boleh. Ayo maju ke depan. Kalian berdua nanti yang akan menjadi wakil dari warga desa Antahpura ini. Kalian harus menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan Gusti Lembu Sora. Silakan Gusti. Terima kasih, Demung Wira. Aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Mengapa kalian berbaris di sepanjang jalan ini? Kalian telah membuang-buang waktu dengan percuma. Kami ingin ikut menyertai perjalanan Gusti Lembu Sora ke Majapahit. Untuk apa? Kami hanya ingin mengantarkan Gusti Lembu Sora. Kami mengkhawatirkan keselamatan Gusti Lembu Sora jika kembali ke Majapahit. Kalian pikir siapa aku ini? Sudahlah. Kalian tidak perlu ikut campur. Lebih baik kalian kembali ke rumah masing-masing. Lebih baik kalian bekerja untuk keluarga kalian. Ayo, semuanya bubar. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Kalian tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Majapahit. Jadilah warga yang baik. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah dipancing. Kalian harus mempunyai jalan pikiran yang sehat. Tidak, Gusti. Kami tidak akan membiarkan Gusti Lembu Sora berangkat ke Majapahit dan menemukan bencana di sana. Aku tidak akan mengalami apa-apa.
kalian tidak perlu khawatir. Kami hanya ingin mengantarkan Gusti Lembusora sampai ke perbatasan Majapahit. Kami tidak ingin mencampuri urusan Gusti Lembusora. Apakah sikap kami ini salah? Dengar baik-baik. Aku berangkat ke Majapahit bukan untuk berperang, tapi untuk memenuhi amanat seorang raja. Aku tidak keberatan kalian mengantarkan aku sampai ke perbatasan Majapahit. Tapi kalian tidak kuizinkan membawa senjata. Kalau kalian ingin pergi ke Majapahit bersama Lembusora, kalian harus membuang senjata kalian. Jangan ada yang membawa parang. Jangan ada yang membawa lembing ataupun sabit. Buanglah benda-benda itu sebelum kalian kuperbolehkan mengikuti perjalananku ke Majapahit. Baiklah, kami bersedia membuang benda-benda ini. Asal kami diperbolehkan mengikuti Gusti Lembusora ke Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.